Zion come, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang malam, sore ya bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025. Yang malam ini kita akan belajar tentang tema pribadi yang dipakai, yang akan dibawakan oleh narasumber kami, yaitu Ibu PDM Dra Magdalena Caroline da Costa. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai kelas pembelajaran kita akan membukanya dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, Bapak Ibu sekalian. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur ya Bapa untuk hari yang Kau adakan sekali lagi bagi kami hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu, untuk perlindungan dan penyertaan-Mu bagi kami semua. Dan juga terima kasih untuk kesempatan yang sekali lagi Bapak berikan kepada kami semua pada malam ini sehingga kami bisa berkumpul dalam keadaan sehat di dalam kelas Sema Adonai saat ini. Bapa, biarlah kiranya selalu ada pimpinan dan juga ada penyertaan-Mu dalam kelas pembelajaran kami ini. Dan berkatilah saya sebagai moderator ya Tuhan, mampukan saya untuk bisa memimpin pembelajaran kelas saat ini dengan baik. Dan juga berkati para operator yang bekerja di belakang layar. Mampukan juga untuk mereka dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Dan juga internet yang kami pakai saat ini serta perangkat-perangkat yang kami pakai untuk pembelajaran kelas ini sehingga internet dan perangkat kami tidak mengalami satu kendala pun selama pembelajaran ini berlangsung. Dan terutama berkatilah hamba-Mu Ibu Magdalena yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu malam ini ya Tuhan. Urapi setiap perkataan Ibu Magdalena dan berikan hikmat yang hanya daripada-Mu sehingga Ibu Magdalena mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan juga berkati kami semua yang berada di dalam kelas ini maupun yang mendengarkan di live YouTube ataupun nanti mendengarkan di live Bunda. Buka hati dan pikiran kami serta terangi dengan roh-Mu ya Tuhan. Dan berikanlah kami juga hikmat yang hanya daripada-Mu sehingga kami mampu menangkap pengajaran dari Ibu Magdalena dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan materaikan firman ini di dalam hati kami Tuhan. Jadikan rema sehingga kami selalu mampu mengingatnya dan kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami dan juga terhadap sesama. Serta kami mampu juga memberitakan dan mengajarkannya kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kelas pembelajaran ini di dalam pimpinan-Mu dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai kelas pembelajaran, maka kita melihat terlebih dahulu profil dari narasumber kami, Ibu Magdalena. Sebentar ya, Bapak Ibu. Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita yakni Ibu Pendeta Magdalena Caroline da Costa dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Magdalena Caroline da Costa, Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur, 17 Juli tahun 1973. Orang tua, Pendeta Christopher Abraham da Costa dan Pendeta Ineke Victorine Lydia I Gunawan.
Status pernikahan, menikah dengan Pendeta Daniel Albertus Vincentius, sarjana teknik. Dikaruniakan 2 anak. 1. Samuela Jessica Adelaide. 2. Samuel Jeremiah David. Pelayanan, mulai melayani Tuhan sejak usia 11 tahun, Gereja Bethany sampai saat ini. Memuridkan wanita sejak usia 15 tahun sampai sekarang. Dan tergabung dalam Virtuous Life Indonesia untuk menjangkau lebih banyak wanita agar dipulihkan dan dimuridkan. Pada tahun 2004, sempat tinggal di Sydney, Australia, untuk merintis cabang Bethany Sydney yang kini dilanjutkan oleh rekan lain. Pendidikan, tahun 1994, sarjana pendidikan, Universitas Widya Mandala, Surabaya, keguruan bahasa Inggris dan seni. Tahun 2019, Magister Sains, studi untuk konselor. Lanjut, Certified Coaching dan Mentoring untuk Trauma Healing. Tahun 2024, Magister Divinitas MDiv, ACOM, Asia College of Ministry, Australia. Saat ini, sedang menyelesaikan Doktor Teologi di Dayspring Theological University, Texas, Dallas, serta studi di Israel Bible Center Institute. Pengalaman kerja dan pelayanan. Bidang pendidikan dan terapi, tahun 1996 sampai tahun 2002, mengajar di sekolah YPPI dan Santo Hendrikus. Tahun 1996 sampai sekarang, menjadi terapis anak autisme di CA Center. 10 tahun terakhir lebih berfokus pada terapi privat. Tahun 2012 sampai tahun 2016, mendirikan sekolah Royal Family untuk anak-anak kurang mampu. Tahun 2004 sampai sekarang, mengajar di Dayspring Theological University, Texas, Dallas, di Indonesia. Bidang konseling dan mentoring. Tahun 2019 sampai sekarang, tergabung di Virtuous Life Indonesia sebagai pemimpin, pelatih, dan mentor. Tahun 2020 sampai sekarang, tergabung di Blessing Counseling sebagai konselor. Tahun 2021 sampai Mei tahun 2024, asisten admin dan akademik di Blessed Bible College Online, Bali. Tahun 2022 sampai sekarang, asisten di Asia College of Ministry, Australia di Indonesia. Bidang pelayanan dan misi, tahun 2004 sampai tahun 2006, bekerja sebagai terapis lansia di Panti Jompo, Sydney, Australia. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan pedesaan di JJP Ministry. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung sebagai fasilitator dalam pelayanan wanita bijak. Tahun 2010 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa Priscilla Aquila dalam bidang pujian dan penyembahan. Tahun 2017 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan peniup shofar Kota Surabaya. Tahun 2018 sampai sekarang, tergabung di pelayanan wanita Sungai Sukacita Ministry bersama Evangelis Indri Pardede. Tahun 2021 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa House of Blessing. Ya, baik Bapak Ibu, tadi sekilas adalah profil dari narasumber kami, Ibu Magdalena. Baik, sebelum masuk pembelajaran, saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami. Shalom, selamat malam Ibu Magda. Ketemu lagi. Iya. Puji Tuhan. Semoga Ibu kabarnya selalu sehat ya Bu, dan luar biasa. Tuhan. Ya, baik Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan segera kepada Ibu untuk mengajar kami semua. Dipersilakan ya Ibu. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kita malam hari ini akan belajar mengenai satu tema, yaitu pribadi yang dipakai atau used by God ya. Nah, yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah bagaimana kita kembali melihat apa sih sebetulnya tujuan dari hidup setiap masing-masing kita yang ada di tempat ini. Baik Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun yang di live ya. Jadi kita harus mulai kembali lihat kira-kira apa ya setelah
saya diubahkan, setelah saya berkembang lalu jadi sosok pribadi yang lebih kuat lagi, terus saya harus apa gitu. Nah, selanjutnya di sini kita melihat bahwa kira-kira tujuan Tuhan menaruh saya, mengirim saya sampai istilahnya menjadikan saya dan saya hidup di bumi ini sebetulnya untuk apa ya? Gitu. Itu yang harus kita mulai teliti lebih dalam. Selanjutnya Bu Ali. Kita lihat bahwa ada satu, saya ambil dari Rick Warren, di satu bukunya yang berjudul The Purpose Driven Life. Rick Warren sendiri merupakan seorang pendeta pendiri dari Saddleback Community Church dan buku ini terbit pada tahun 2002. Nah, kita melihat bahwa melalui buku ini itu ada banyak orang yang diberkati. Sehingga setiap orang mengerti apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka pilih di dalam kehidupan. Tahu apa tujuan hidup mereka. Apa yang mengarahkan, mau kemana nih arah tujuan hidupku. Nah itu yang buku ini sangat membantu sekali. Nah, selain buku ini saya juga ada beberapa buku lagi yang saya pakai untuk malam hari ini. Selanjutnya, di situ ada Don't Waste Your Time, Your Life dari John Piper. Kemudian juga mungkin ini seperti buku komik gitu ya. 101 Between Differences antara Cats and Dog. Lalu juga Cat and Dog Theology. Nah, di sini saya pakai dari Bob Sorgen dan Garrett Robinson. Kita akan lihat melangkah lebih lagi, apa sih yang harus saya lakukan ketika saya sudah diselamatkan, ketika saya sudah bertobat, apa lagi nih gitu. Langkah apa lagi yang harus saya perbuat kira-kira. Kita lanjut. Rick Warren bilang begini, bahwa tidak ada yang lebih penting daripada mengenal tujuan-tujuan Allah bagi hidup Anda. Tidak ada yang bisa mengganti kerugiannya jika Anda tidak mengetahuinya. Entah itu kesuksesan, kekayaan, ketenaran, atau kenikmatan, tidak dapat mengganti kerugiannya. Tanpa suatu tujuan, ini yang mungkin perlu kita garis bawahi. Tanpa suatu tujuan, hidup bagai gerak tanpa makna. Kegiatan tanpa sebab. Tanpa suatu tujuan, hidup hanya sekedar hidup. Tak berarti. Pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa atau adakah orang yang bertanya kepada Bapak Ibu, tujuan hidupmu apa sih sebetulnya? Kamu mau jadi apa? Kira-kira apakah ada teman, rekan, atau siapa yang menanyakan hal ini kepada Bapak Ibu yang ada mungkin di Zoom ini? Silakan, mungkin ada yang bisa jawab saya. Atau ada yang mau jawab lewat chat, silakan. Apa yang menjadi tujuan hidup Bapak Ibu? Kira-kira kalau saya tanyakan ini kepada Bapak Ibu sekarang, tujuan hidup Bapak Ibu apa?
Bu Ali mungkin atau Pak Sam atau siapa yang bisa jawab mungkin, silahkan. Apa sih tujuan hidupnya? Kalau saya, Ibu, setelah saya banyak belajar tentang kebenaran firman ya, terutama ya Ibu Magda, ya tujuan hidup saya adalah yang terakhir adalah saya kembali ke rumah Bapak Ibu. Ya, setelah saya banyak belajar firman ya Bu, Ya, tujuan saya. Iya. oke. Oke, ini ada di chat room. Memuliakan Tuhan dengan menjadi berkat bagi sesama dari Pak Haris. Oke. Apakah ada lagi yang lain di chat? Menggenapi visinya dari Bu Veronica, menyenangkan hati Tuhan. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Silahkan. Kalau misalnya tidak bisa buka audionya, silahkan jawab di chat room ya. Apa yang menjadi tujuan hidup dari Bapak Ibu? Kenapa saya bertanya? Supaya begini, jangan sampai ketika kita ada di sini, kita bingung kita mau melakukan apa. Saya mau jadi apa? Pak Sam mungkin? Ini ada dari Bu Erni. Mencari jiwa untuk dimenangkan bagi Tuhan. Ya, berdampak bagi orang lain. berdampak bagi orang lain. Baik. Dari beberapa jawaban, masing-masing sudah mulai mengerti, melihat, oh saya mau jadi apa ya? Tujuan hidup saya ini apa ya? Kira-kira Pak Sam, berdampak bagi orang lain, apakah hal yang mudah untuk dilakukan? Dari satu sisi bisa mudah, dari sisi lain bisa sulit. Gitu. Hal apa yang mempersulit? Hal yang mempersulit itu ya ada tantangan dari dalam, kan gitu kan. Ada tantangan dari dalam. Kadang-kadang kan kita kalau berusaha itu atau melakukan sesuatu itu atau kita menjadi berkat itu kan tantangan itu dari yang orang-orang kita kenal duluan, bukan orang yang tidak kita kenal. Baik. Ini ada lagi ya, bertambah. Menjadi orang yang berkenan bagi Tuhan dan jadi berkat. Lalu mengkontribusi bagi orang lain agar tidak menjadi batu sandungan. Kembali kepada awal saya diciptakan, yaitu serupa dan segambar dengannya sehingga setiap orang bisa melihat dia. Baik, masing-masing kita punya tujuan di dalam hidup ini. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah saat ini kita semua sudah sampai di situ? Apakah tujuan itu sudah kita kerjakan, sedang kita kerjakan, atau bahkan mungkin kita belum memulainya? Kalau dari jawaban Pak Sam tadi berarti ada yang sudah dikerjakan ya Pak Sam ya? Ya, ada sudah saya kerjakan yang berdampak bagi orang lain. Dan ini ada nanti untuk selanjutnya akan membawa dampak bagi orang lain. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya sebagai orang yang mengenal Tuhan, di lingkungan saya sekitar 70 orang yang di seberang sana kan. Saya dipilih menjadi ketua paguyuban di sekitar saya, padahal saya sendiri yang mengenal Tuhan. Setelah saya dipilih, saya harus memberikan dampak
bagi mereka kan, oh saya juga, ini tantangan berat kan ini, tantangan berat loh. Saya sendiri di lingkungan saya, di lingkungan yang 70 orang, mayoritas dari sebelah, coba dulu Ibu Karolin bayangkan, Pak Sam yang menjadi ketua paguyuban, kan seperti itu kan. Saya merasa bangga dan merasa harus bertanggung jawab. Bagaimana saya sebagai ketua di lingkungan orang saya sendiri, ya kan, saya kan harus memberikan yang terbaik bagi sekitar saya yang belum mengenal Tuhan. Seperti itu Bu Karolin. Baik, terima kasih Pak Sam. Ya, masing-masing kita ada yang masih berproses, ada yang mulai berjalan untuk mengerjakan, ada yang sudah mengerjakannya. Dan mulai ada yang menghadapi kesulitan-kesulitan ketika melakukan apa yang menjadi tujuannya. Nah, bagaimanakah seseorang itu dapat menemukan tujuan hidupnya? Mungkin kalau saya di sini akan beri tidak terlalu banyak ya. Ada dua pilihan. Pilihan yang pertama itu mungkin perkiraan. Nah, ketika orang mengatakan saya pikir tujuan kehidupan atau kehidupan saya adalah, nah, ketika kita menjawab seperti itu, artinya perkiraan terbaik yang dapat saya temukan mengenai tujuan dari kehidupan saya adalah ini, melayani dan mengasihi Tuhan, menjadi dampak bagi sesama, kembali kepada awal penciptaan, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, itu adalah perkiraan kita. Yang terbaik yang dapat saya temukan mengenai tujuan kehidupan saya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu ada juga, kita juga akan melihat begini, bahwa ternyata tidak hanya berhenti sampai di situ. Kita harus betul-betul tahu dan paham. Tidak hanya ini adalah perkiraan, ini adalah ya sepertinya ini gitu. Bukan seperti itu, tetapi betul-betul kita semua harus mengerti bahwa ketika kita sudah mengenal Tuhan dan menjadi orang yang bertambah kuat di dalam pemahaman dan pengertian akan firman, kita akan semakin mengerti apa sih yang harus saya kembalikan, apa yang harus saya kerjakan, apa yang harus menjadi tujuan ketika saya tahu Tuhan menempatkan saya di sini, Tuhan menempatkan saya di keluarga ini, Tuhan menempatkan saya di gereja ini, Tuhan menempatkan saya di paguyuban ini atau di mana. Nah, itu kita sudah mengerti dengan jelas. Ya. Nah, kalau menurut ada dari The Greatest Writers and Thinkers, di situ Dr. Hugh Moorhead itu profesor dari filsafat North dari Illinois University, dia menulis begini kepada 250 pakar di dalam bidang filsafat, sains, penulis dan cendekiawan di dunia, menanyakan begini, apakah makna dari hidup? Apa sih sebetulnya makna dari kehidupan? Ada berbagai respon yang mereka berikan dari 250 ini ya. Kira-kira saya ambil hanya beberapa saja. Seperti ini, memberikan perkiraan terbaik yang dapat mereka buat. Mengakui bahwa mereka merancang makna bagi hidup mereka sendiri. Saya mau seperti ini, saya mau ini, gitu ya. Jujur mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai gambaran. Ada banyak orang mungkin sudah berpendidikan tinggi, sudah, tapi kadang-kadang masih belum menemukan
sebetulnya tujuan hidup saya ini apa? Tapi yang terakhir ada banyak juga pakar terkemuka yang menjawab Profesor Moheb ini untuk memberitahukan kepada mereka jika sudah menemukan apa makna hidup. Coba saya tanya sekarang sama Bu Heni mungkin kalau bisa jawab, atau sama siapa yang bisa jawab. Apa sih sebetulnya makna hidup itu? Silakan, saya tidak bisa lihat siapa aja ya. Tulis aja di chat kalau misalnya tidak mau atau tidak bisa buka audionya. Atau siapa yang bisa bicara? Bu Aling mungkin. Oke, sedang lagi berjalan dan dikerjakan saat ini. Terima kasih Bu Marta. Makna hidup Makna, ya, Bu. iya, makna hidup itu apa? Eh, ber- menjadi berkat ya Bu ya, maksudnya bagi sesama kita. Jadi hidup bukan untuk diri sendiri ya Bu. Seperti itu makna hidup. Ada yang lain? Bagaimana ketika gini ya, makna hidup itu kadang-kadang adalah sesuatu yang ini merupakan satu pertanyaan yang kompleks ya dan subjektif sekali kepada masing-masing kita sebagai pribadi. Jadi tergantung bagaimana Bapak Ibu memandangnya. Juga budaya di mana Bapak Ibu tinggal itu yang akan membuat dan memberi arti kepada Bapak Ibu. Apa sih sebetulnya makna hidup saya? Nah, ini ada yang jawab. Makna hidup adalah sebuah konsep personal berkaitan dengan motivasi, tujuan, dan harapan. Ya, jadi memang sangat personal sekali ketika kita bertanya makna hidup itu apa? Ketika kita mungkin bilang ada banyak orang yang melakukan kebaikan karena apa? Mereka merasa bahwa ketika mereka melakukan kebaikan untuk sendiri maupun orang lain, itu hidup mereka jadi bermakna. Ya, lalu mungkin begini, ketika mereka punya hubungan atau relasi yang baik dengan teman, keluarga, masyarakat, mereka bisa membagikan kasih, perhatian, itu mereka itu menjadi makna hidup untuk pribadi tersebut. Atau mungkin ketika tujuan atau impian mereka, misalnya dalam karir ya, itu tercapai, makna hidup saya sudah, itu tuh makna hidup saya ketika tujuan dan impian saya tercapai. Ada macam-macam dan itu memang betul seperti yang Pak Ramses bilang, kembali kepada konsep kita secara pribadi. Macam-macam. Jadi setiap kita seperti yang tadi Bu Aling bilang, makna hidupnya ini. Pak Ramses bilang ini. Ada yang bilang kembali ke sini. Itu menjadi makna hidup. Tidak semua kita memiliki itu ketika kita sendiri masih bingung dengan tujuan hidup kita apa. Apakah betul ketika tujuan hidup saya tercapai itu akan menjadi satu makna yang hidup saya gitu. Belum tentu juga gitu ya. Jadi kalau kita melihat kembali ke dalam firman, mari saya ajak Bapak Ibu untuk buka di Yesaya 43 ayat yang ke-6 sampai ke-7.
Allah menciptakan kita itu untuk kemuliaannya. Nah, itu adalah tujuannya, tujuan Allah. Saya akan bacakan ya. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ini adalah tujuan Tuhan ketika menciptakan dia, yaitu diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk sesuatu yang pribadi bagi Tuhan. Jadi ketika kita mengerti bahwa Tuhan menciptakan kita untuk apa, itu akan membuat setiap kita tahu, ternyata tujuan Tuhan itu ini buat saya. Apakah sampai di titik ini Bapak Ibu mengerti bahwa tujuan Tuhan menciptakan Bapak Ibu dan saya adalah untuk kemuliaannya atau untuk yang lain? Coba kita berjalan lagi. Silakan Bapak Ibu buka di Efesus pasal yang pertama. Sebab dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Supaya apa? Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Nah, lalu di situ kalau kita lihat ya dari ke ayat yang ke-12 dan sampai ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Semua, kalau kita lihat, kita mengerti kenapa Allah menciptakan kita, yaitu untuk kemuliaannya. Ketika Matius bilang begini, hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya apa? Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ini saya akan coba sambungkan dengan apa yang sedang dilakukan sama Pak Sam. Ketika Pak Sam jadi ketua paguyuban, kemudian harus jadi berkat di situ, harus menjadi dampak di situ. Ini bisa kita lihat di ayat ini, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Apakah setiap orang yang ada di paguyuban itu sudah melihat apa yang Pak Sam sedang lakukan? Itu adalah merupakan satu perbuatan yang baik, dan itu adalah suatu perbuatan yang memuliakan Bapa di surga. Itu yang mungkin jadi pertanyaan malam hari ini untuk saya kepada Pak Sam. Apakah sudah apa yang sudah Pak Sam lakukan selama ini sudah menurut Pak Sam sudah memuliakan Bapa di surga? Orang-orang apakah mereka sudah melihat bahwa apa yang Pak Sam lakukan itu semuanya baik? Karena kita tahu bahwa setiap pandangan masing-masing orang berbeda. Tapi sejauh yang Pak Sam lihat, apakah sudah seperti ini? Kira-kira Pak Sam? Sekali lagi Bu, sekali lagi tolong diulang. Apakah yang sudah Pak Sam lakukan selama mungkin jadi ketua paguyuban itu, mereka yang ada di situ, mereka sudah melihat bahwa yang sudah Pak Sam lakukan itu merupakan satu perbuatan yang baik, dan itu memuliakan Bapa di surga.
Iya, jadi sebelum saya terpilih itu sebetulnya orang-orang sudah ada yang respon di pekerjaan saya di sekitar tempat saya. Ada yang merespon positif, ada yang merespon negatif. Kan seperti itu. Dimanapun kita berada, seperti Ibu Caroline sekarang kan, Ya, banyak yang suka menjadi pembicara kan, ada yang tidak suka. Seperti itu. Baik juga kita dalam pelayanan, di gereja, di pekerjaan itu, ada yang menyenangkan kita dan ada yang iri lihat kita gitu. Jadi kalau saya lihat seperti pertanyaan Bu Caroline, kenapa saya dipilih? Karena mereka sudah melihat apa yang saya lakukan. Kan seperti itu kan? Tanpa mereka tidak melakukan apa yang saya perbuat, tidak mungkinlah orang memilih saya tanpa mengenal. Kan seperti itu kan? Siapa itu Pak itu? Dia sendiri Kristen di sini, untuk apa kok kita yang banyak, dia sendiri memerintah kita 70 orang. Kan seperti itu ya kan? betul. Tapi walaupun saya dipilih seperti itu, bangga, dari satu sisi bangga, tetapi dari sisi lain harus berhati-hati. Dari 70 itu kan tidak semua mendukung saya, kan seperti itu kan? Sama dengan kita pemilihan presiden kemarin, hanya sekitar 58% kan yang memilih beliau kan? Ya, 42% tidak setuju. Sampai sekarang pun tidak setuju mereka seperti itu kan? Bahkan yang sudah lama-lama kan diungkit seperti itu kan? Padahal apalah dampaknya itu kan yang sudah berlalu diungkit kan seperti itu Bu ya? Bagaimana Bu? betul. Tidak semua orang bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan itu merupakan sesuatu yang baik. Yang bisa menilai adalah Tuhan, dan yang bisa menilai lagi adalah diri kita ketika kita memang melakukan itu. Ini yang terbaik yang saya bisa lakukan, dan ini saya mau apa yang saya lakukan ini menyukakan hatinya Tuhan. Nah, ketika kita memang melakukan dengan dasar dan motivasi yang seperti itu memang tidak semua orang bisa menerima, tetapi kita tahu bahwa ada satu pribadi yang sudah memberikan penilaian bagi kita. Ketika kita tidak mengambil kredit itu untuk diri kita sendiri, kita mengembalikan itu untuk Tuhan. Nah, itu yang seharusnya kita lakukan. Karena memang benar, dari 70 mungkin hanya 50 yang suka, 20-nya tidak. Itu wajar. Jadi, lakukan apa yang bisa kita lakukan, semakin hari semakin baik. Dan seperti yang kita tahu bahwa ketika kita mau melakukan ini, apapun yang kita kerjakan, baik itu pelayanan, itu pekerjaan di dalam keluarga, atau apa juga. Saat kita jadi seorang murid, lakukanlah itu seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi kita akan melakukan semuanya dengan segala effort yang kita punya, segala daya usaha yang kita punya. Kita tidak akan mengerjakannya setengah-setengah, tapi kita akan sungguh-sungguh di dalam mengerjakannya itu. Supaya apa? Supaya setiap orang yang melihat pun mereka akan melihat bahwa baik perbuatannya kita. Dan itu menyukakan hatinya Tuhan. Seperti itu ya Pak Sam? Iya benar Bu. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, memiliki cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, seperti kejadian yang tadi Pak Sam sampaikan. Di saat semua orang tidak bisa melihat bahwa apa yang kita kerjakan
mereka menilai bahwa tidak selalu baik. Tidak semua orang bisa melihat bahwa ini mereka setuju dengan apa yang kita kerjakan. Tetapi yang kita mau adalah begini, bukan penilaian atau pendapat dari manusia yang kita perlukan. Karena manusia akan selalu melihat apa yang mungkin buruk bagi mereka. Terutama mungkin ketika mereka tidak bisa melakukan seperti apa yang kita lakukan, mereka akan berusaha untuk menjatuhkan. Mereka akan selalu berusaha untuk membuat kita seperti orang yang tidak becus di dalam melakukan sesuatu itu. Tapi ketika kita mau begini, apapun yang saya lakukan, segala sesuatu. Kalau saya ketika bicara dengan Bu Heni, ketika dia mengerjakan pekerjaannya, itu bersih, itu rapi, itu begini. Karena apa? Terorganisir. Karena apa? Memang begitulah Bu Heni gitu. Orang yang karena dia mau semuanya terlihat perfect, bagus, rapi. Itu masing-masing kita punya. Cuman perlu kita tambahkan bahwa semua yang kita lakukan, kita harus punya satu kepercayaan yang pasti bahwa apapun yang aku lakukan, ini aku lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi kita akan jadi pelayan Tuhan yang terbaik, murid yang terbaik, istri yang terbaik, suami yang terbaik, guru yang terbaik, pengerja yang terbaik, sekretaris yang terbaik, dan lain-lain, semuanya. Karena kita melakukannya itu seperti untuk Tuhan. Kenapa? Karena kadang-kadang ketika kita melihat orang yang mungkin jadi atasan kita, orang yang mungkin jadi rekan kerja kita, mereka bakal membuat kita jadi, kenapa aku harus melakukan ini? Nah, ini adalah dasar-dasar di mana kita harus mengerti, di saat aku sudah kenal Tuhan, ketika aku sudah mulai jadi pribadi yang tahu bagaimana aku harus semakin kuat di dalam pengenalan akan firman, aku semakin kuat dan memiliki karakter yang luar biasa di dalam Tuhan. Ketika aku harus jadi contoh, harus jadi begini, kita harus tahu bahwa semua itu adalah untuk Tuhan. Nah, ketika kita melakukan itu semua, berarti kita akan melakukan apa? Yang terbaik. Tidak ada yang namanya setengah-setengah. Tapi semua yang kita lakukan adalah yang terbaik. Karena apa? Karena Tuhan juga sudah melakukan yang terbaik untuk Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kita sudah melakukan yang terbaik, kita tahu satu hal bahwa begini, Tuhan itu bukanlah Tuhan yang suka berhutang. Waktu kita sudah melakukan sesuatu, Dia pun akan melakukan apa yang menjadi bagiannya. Sehingga mungkin saat kita meminta, saat kita memerlukan, saat kita membutuhkan sesuatu, maka gini, Dia akan melakukannya. Supaya apa? Supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Ketika Dia memberikan apa yang menjadi keperluan, kerinduan hati kita, itu akan menjadi salah satu jawaban bagaimana Bapa itu dipermuliakan di dalam anak. Ketika tadi tujuan kita diciptakan adalah untuk mempermuliakan, nah ini juga termasuk di dalamnya. Ketika kita minta, maka Dia, anak itu akan melakukannya.
Supaya apa? Bapa dipermuliakan di dalam anak. Termasuk salah satunya ketika begini, saat Yesus menderita, yang dia lakukan itu adalah untuk apa? Supaya Bapa dipermuliakan. Di Yohanes pasal yang ke-12 itu dibilang seperti ini. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah dan suara dari surga. Aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Nah, ada banyak kesempatan di mana mungkin Yesus itu bisa melepaskan dari sesuatu yang dia bisa tidak perlu lakukan. Saat kita melihat bahwa dia berdoa, kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi mengingat semua apa yang sudah menjadi tujuan awal, kenapa dia datang, kita lihat bahwa semua yang dia lakukan sampai di titik itu adalah untuk memuliakan Bapanya, adalah untuk memberikan keselamatan kepada jalan keluar, untuk ada rekonsiliasi antara kita dengan Bapa. Hubungan kita perlu dipulihkan, dan itu melalui siapa? Melalui pengorbanannya. Dan kita tahu lewat pengorbanannya itu pun memuliakan Allah, memuliakan Bapa di surga. Kadang-kadang kita melihat begini, apakah di saat aku mungkin dalam kondisi yang terpuruk itu aku sedang memuliakan Bapakku. Kondisiku lagi sakit semua, lagi tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Tidak tentu, tidak semua seperti itu. Karena itu pengertian bahwa semua ini adalah untuk kemuliaannya. Kita melakukan ini untuk Tuhan, bukan untuk saya, bukan untuk siapa, bukan untuk guru kita, bukan untuk istri kita, bukan untuk suami kita, tetapi untuk Tuhan. Itu yang Yesus sebagai anak berusaha memberikan teladan dan contoh bagi setiap kita. Bagaimana lewat semua yang dia lakukan, itu tidak ada satu kredit pun yang dia berusaha ambil untuk dirinya sendiri. Tetapi ini kembali kepada Bapa. Jika engkau makan, minum, melakukan sesuatu, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Di 1 Korintus mengatakan seperti itu. Jadi kebenaran Allah itu adalah bahwa segala sesuatu itu begini, dari Dia, oleh Dia, dan bagi kemuliaannya. Semuanya itu tidak ada satu pun sebetulnya yang kita bisa berbangga diri bahwa aku ini melakukan ini, bisa sampai di sini, jadi orang yang terkenal, orang yang menemukan sesuatu, orang yang apa, itu karena aku. Kita harus tahu bahwa ternyata tidak. Tapi begini, semuanya itu adalah dari, oleh, dan bagi kemuliaannya. Ketika kita mengerti ini, kita tidak akan lagi bermain-main di dalam yang mungkin seringkali kita dengar bahwa kita mencuri kemuliaannya. Kita
ambil kredit yang seharusnya tidak kita perlu ambil. Itu kita lupa bahwa kita ini hanya pribadi yang sedang dipercaya hal-hal yang Tuhan taruh lewat setiap kita, di dalam kita. Talenta-talenta yang Tuhan percayakan bagi Bapak Ibu. Dan kita seringkali merasa bahwa ini karena saya mampu, karena saya bisa, karena saya memang capable di dalam melakukan hal itu. Saya adalah orang yang mungkin jenius. Ketika saya belajar sesuatu, saya tidak perlu waktu lama, saya bisa. Semuanya itu karena Tuhan. Nah, kadang-kadang kita lupa itu. Dan rencana Tuhan itu adalah begini, seluruh bumi itu penuh dengan kemuliaannya. Seperti air yang akan menutupi dasar laut, dibilang penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Itu Habakuk bilang tuh bagaimana bumi itu bisa penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan. Kita tidak pernah sampai bisa mengerti apa sih sebetulnya yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Tapi kita belajar untuk gini loh, mari mengenali apa yang Tuhan inginkan setiap kita untuk semakin tahu apa sih hatinya Tuhan, bagaimana sih pikirannya Tuhan. Ketika Bapak Ibu dan saya sampai di titik itu, kita akan bisa bilang begini, ternyata ada banyak hal yang Tuhan itu kerjakan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya. Waktu saya mundur ke belakang, ternyata semuanya itu adalah hal-hal di mana Dia mengerjakan mujizat-mujizat kuasa yang selama ini mungkin bagi saya lihatnya, kenapa kok Tuhan tidak kerja ya? Kenapa kok Tuhan diam aja seperti ini? Tapi ketika saya di sini dan saya mulai menoleh dan lihat ke belakang, ternyata enggak loh. Tuhan itu ada loh. Di setiap apapun kejadian dan proses yang sedang dialami, itu Dia ada di situ. Dia ada di situ, Dia menguatkan saya, Dia menggandeng tangan saya, Dia menggendong saya. Itu yang kadang-kadang tidak mau manusia akui. Jadi makanya yang Tuhan mau adalah begini, mengertilah bahwa penuh dengan kemuliaan Tuhan, bumi ini penuh dengan kemuliaan, itu merupakan tujuan dan rencananya. Jadi ketika penggenapan rencana Allah itu bahwa segala bangsa itu akan tunduk, akan sujud, akan menyembah dan memuliakan Dia, itu yang merupakan penggenapan dari semuanya. Kita lihat di sini di Wahyu. Ketika suatu kumpulan besar orang banyak itu dan tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku, dan kaum, dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba. Itu memakai juga memegang daun palem, kemudian juga dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Bagaimana rencana yang awal itu digenapi di sini. Kita melihat semuanya ternyata sudah ada di dalam rancangan yang Tuhan itu buat bagi bumi ini, bagi manusia. Masing-masing Tuhan sudah punya rancangannya. Wahyu bilang begini, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah. Bagaikan permata yaspis. Jernih seperti kristal.
Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab apa? Kemuliaan Allah meneranginya. Dan anak domba itu adalah, kita lihat bahwa apa yang Tuhan rancangkan, apa yang Allah rancangkan itu sempurna bagi setiap kita. Sempurna bagi bumi ini. Dan mari kita mulai melihat ke dalam diri kita bahwa tujuan hidup dari manusia itu adalah untuk memuliakan Tuhan dan untuk menikmati Dia. Ketika kita berhenti di memuliakan Tuhan dan tidak bisa sampai menikmati itu, ada yang kurang di dalam hidup kita. Pertanyaannya, apa perbedaannya jika kita hidup bagi kemuliaannya? Ketika kita hidup bagi kemuliaan Tuhan, berarti semuanya adalah untuk Tuhan, bukan untuk saya, bukan untuk Pak Sam, bukan untuk Bu Aling, bukan untuk Pak Ramsis, bukan untuk Bu Arinda, bukan untuk Pak Haris, bukan untuk Bu Marta, Bu Vero, bukan, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Saya mulai ada perbedaan di sini. Ketika kita lihat begini, apa sih perbedaannya jika kita hidup bagi kemuliaannya? Selanjutnya, Bu Ali. Nah, ini kita mulai lihat ya. Kalau orang yang hidup di dalam untuk kemuliaan Tuhan, kita lihat kalau yang untuk kesukaan, untuk menyukakan diri sendiri, jadi itu adalah untuk saya, bukan untuk Tuhan. Kita lihat ya perbedaannya. Coba Pak Sam bisa jelaskan nggak? Kira-kira apa yang Pak Sam lihat dari gambar ini? Kalau apa yang Cats-nya lakukan? Lalu apa yang Dog-nya lakukan? Atau mungkin Bu Aling bisa bantu saya jawab. Ya, baik Bu. Kalau yang kucing lakukan, itu dia memikirkan hal-hal yang bersifat kesenangan. Misalnya dia suka mobil, atau dia perahu, atau dia pokoknya hal-hal yang bersifat duniawi, Bu. Nah, seperti itu. Tapi kalau saya lihat dari anjing ini, dia kesukaannya adalah dia itu suka membuat Tuhan itu senang pada dia gitu. Menyenangkan, iya. Jadi Tuhan dia menyenangkan hati Tuhan, seperti itu, Bu. Iya. Ya. Jadi kita lihat ya, perbedaannya apa jika kita hidup bagi kemuliaan Tuhan. Dari apa yang kita pikirkan, seperti ini ya, si kucing tadi jawabannya Bu Aling apa? Dia hanya memikirkan apa yang menjadi kesukaan dagingnya, kesukaan duniawinya. Mau naik mobil, mau naik kapal, mau naik mungkin mau lihat film itu ya, mau cari uang itu juga. Tetapi kita lihat di sini apa yang dipikirkan oleh si Dog-nya. Dia berpikir begini, apa yang aku bisa lakukan untuk menyukakan Tuhan. Pernahkah dalam kehidupan Bapak Ibu, di saat Bapak Ibu sedang melakukan sesuatu untuk jadi pribadi yang bisa dipakai oleh Tuhan, mari kita mulai dari pikiran kita. Apa yang kita pikirkan adalah
kira-kira kalau aku melakukan ini, itu menyukakan hatinya dia enggak? Itu menyenangkan dia tidak? Itu dasar ketika kita mau melangkah masuk untuk bisa dipakai oleh Tuhan. Kita harus mulai membuang yang namanya pikiran, keinginan duniawi, apa yang menyukakan daging kita. Itu perlahan-lahan kita harus mulai hilangkan. Tapi saya suka, Bu, misalnya hobi saya apa gitu ya. Saya suka. Nah, ketika itu dilakukan, apakah itu memang menyukakan hati Tuhan? Coba mulai bertanya. Lalu kita lihat selanjutnya, tetap ada begini, keinginannya. Kalau ini kita bicara mengenai kesukaannya, apa sih yang menjadi kesukaan Tuhan? Kira-kira ke waktu aku melakukan ini, kira-kira Tuhan suka enggak ya? Mempermuliakan Tuhan enggak ya? Itu yang pertama. Sesuatu yang menjadi kesukaan Tuhan. Ketika kita melakukan ini Tuhan suka enggak? Nah, ketika kita mulai berpikir di situ, itu langkah yang awal. Lalu yang kedua, kita melihat begini, ada perbedaan di dalam keinginan. Nah, coba mungkin saya boleh tanya kepada siapa ya yang ada di sini, silakan. Mungkin Pak Haris bisa jawab. Pak Haris Situmorang ya. Kalau Pak Haris lihat apa nih, gitu. Silakan Pak, sudah dibuka mute-nya. Baik, salam semua, salam Ibu, bahwa menghadapi perbedaan yang terjadi, ya kita harus melihatnya dari sisi mana dulu. Artinya begini, kalau kita melihat perbedaan itu membuat kita tidak punya motivasi, ya kita jangan memaksakan diri. Tetapi dengan perbedaan itu kita bisa melengkapi untuk saling mengisi satu dengan yang lain. Sehingga tujuan hidup kita jelas bahwa kita punya konsep A, yang lain punya konsep B, yang lain punya konsep C, kita padukan menjadi satu. Gitu. Tapi kalau secara pribadi, buat saya perbedaan itu mengasah kita untuk meningkatkan cara hidup kita untuk lebih baik lagi. Mungkin itu Ibu. Oke. Terima kasih. Pertanyaan saya Pak Haris, ketika ini gambar yang Pak Haris lihat di sini. Oh ya. Ini apa yang membedakan? Apa sih yang jadi keinginan dari si anjing ini, lalu apa yang jadi keinginan dari si kucing ini? Ya, kalau yang sisi sebelah kiri ya itu anjing itu ya, God Alien ya. Artinya dia menikmati, memperhatikan dengan kesungguhan ya. Artinya mungkin mengena dalam hidupnya. Sehingga bacaan atau apa yang dia nikmati di depan matanya itu menunjukkan sesuatu yang dia inginkan atau diharapkan. Tapi gambar sebelah satunya yang pakai cermin itu, dia hanya ingin melihat kejelasan, benar nggak ini untuk sesuatu yang saya inginkan, begitu. Sehingga terkadang dengan pandangan yang seperti ini dia meragukan apa yang dia terima lewat tulisan atau bacaan yang dia pegang itu, Bu. Mungkin itu, Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Haris. Ya, dari gambar ini kita lihat ya, kalau yang dipikirkan oleh si dogs ini, dia hanya memikirkan Tuhan saja. Tidak ada yang menjadi memenuhi apa yang jadi aku ingin apa ya, aku kepingin apa ya, gitu. Dia tidak memikirkan apa yang menjadi keinginannya, tapi apa yang Tuhan inginkan. Pikirkan. Nah, sedangkan kalau yang kucing ini kita lihat, kenapa kok di kaca pembesar ini tulisannya car,
Berarti yang dia lihat apa? Gambar, mungkin ada mobil di sini. Itu kan keinginannya dia, betul ya? Jadi itu yang menjadi keinginannya dia. Perbedaan di sini kita lihat bahwa apa yang memuliakan Tuhan ternyata tadi lewat kesukaan kita, lewat keinginan kita, itu bisa dilihat bahwa apa kira-kira itu ternyata tidak memuliakan Tuhan gitu. Nah, oke, gambar selanjutnya. Terima kasih Pak Aris. Iya, ini Ibu Erni menjawab bahwa si kucing itu berfokus kepada berkat dari Tuhan. Betul, terima kasih Bu Erni. Baik, siapa yang mungkin mau menjawab ini dari gambar yang ini? Perbedaan dalam pelayanan. Mungkin bisa raise hand atau apa? Silahkan. Di dalam pelayanan ini yang membedakan bagaimana baik kucing maupun anjing ini melayani tuannya. Nah, kira-kira apa? Silakan, mungkin kalau tidak bisa jawab, silakan lewat chat bisa. Ya, kucing bersantai, anjing minta tuntunan tuannya. Oke, terima kasih Bu Erni. Ada lagi yang lain? Kucing hanya memikirkan yang itu Bu, yang menyenangkan. Ya, yang nyaman buat dia ya. Ya, silakan. Siapa lagi, Pak Aris? Ya, kalau saya lihat sih menyolok sekali perbedaannya ini ya. Kalau kucing betul tadi yang dibilang tadi lebih memikirkan atau mencari kesenangannya sendiri ya. Ya, dia tidak memikirkan yang lain gitu. Sedangkan dog ini ya show me where to God Lord. Artinya ya penyertaan Tuhan bagi dia bukan berjalan karena kemauannya sendiri, tapi ada Tuhan bersama-sama dengan mereka dalam setiap langkah mereka. Ya. Mungkin itu Bu Magdalena. Ya, oke. Saya harap memulai sampai gambar yang ini Bapak Ibu mulai mengerti arah kemana ya saya bicara. Kita lihat bahwa di dalam bagaimana cara kita melayani Tuhan kita itu ada banyak perbedaan dari masing-masing orang yang mungkin kita notabene mungkin kenal Tuhan, tahu Tuhan, sudah melayani Tuhan. Tapi ternyata berbeda. Tujuannya berbeda, bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi ada banyak orang yang masih berusaha, baik lewat kesukaan, baik lewat keinginan, baik lewat cara dia melayani, itu untuk memuaskan atau menyukakan daging dan keinginannya sendiri. Jadi sampai di sini kita lihat bahwa ternyata ada banyak hal yang perlu untuk kita lihat dan pelajari lagi. Nah sekarang, apa perbedaan di dalam mungkin melihat berkat Tuhan, menilai berkat Tuhan apa ini? Selanjutnya, Bu Aling. Ada yang bisa jawab? Iya, yang di catnya itu kan hanya menerima berkat Tuhan dia. Ya. Diterima. Kalau yang dognya itu kan setelah diterima diberikan lagi kan. Jadi bukan ditampung semua, dialirkan. Seperti itu Bu kira-kira. Iya, betul. Tapi kira-kira apakah sudah semua orang bisa melakukan hal yang seperti dilakukan sama si dog ini? Waktu kita terima berkat, kemudian kita
membagikan lagi. Apakah hal itu sesuatu yang mudah kira-kira? Tidak gampang, Bu. Tidak gampang. Kita aja orang Kristen tidak gampang memberikan apa yang sudah kita terima berkat itu. Berarti itu, Bu, dari saya. Ya. Ya, saya Jadi, setuju yang dibilang Bapak tadi itu. Tidak betul. mudah ya, tidak gampang. Tapi kembali ke hati nurani. Artinya baru-baru ini saya kesaksian sedikit, nggak apa-apa ya, Ibu Magda. Ya, mari. Saya nggak menyangka kalau ada seseorang memberi berkat buat saya. Nggak menyangka sama sekali. Padahal kita sama-sama pelayanan. Tiba-tiba dia telepon, Pak Haris, kita ketemu di sini ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Ada kegiatan nggak? Katanya enggak, kosong, saya bilang gitu. Tapi nanti jam sekian ada pembelajaran, saya bilang jam 4. Saya bilang begitu. Oke, kita ketemu jam 2 ngobrol-ngobrol. Selesai itu dia pamit, sama-sama kita keluar, lalu dia berikan sesuatu buat saya dalam satu amplop. Ya, apa ini, saya bilang ya. Nah, ini berkat dari Tuhan buat Pak Haris, dia bilang. Oke lah, saya terima. Terima kasih, saya bilang begitu. Nah, ketika dia meninggalkan saya menuju kendaraan saya ditelepon ada seseorang. Pak Haris, saya minta tolong banget, saya butuh bayar kontrakan. Kalau enggak besok saya diusir gitu. Oh iya ya. Saya nggak berpikir kalau saya megang amplop isinya berkat, saya nggak mikir ke situ. Saya bilang, kalau gitu apa yang saya bisa lakukan? Saya bilang gitu, tolong saya Pak Haris, kalau boleh sekarang kita ketemu. Saya bilang kita ketemu di kantor aja deh, di Dulos saja ya, datang aja karena jam 4 saya mau ada kegiatan. Sampai di Dulos, saya baru teringat ada amplop di tas saya. Saya buka, wah kaget juga, dia nilainya cukup besar juga gitu kan. Terus teman yang saya ini datang untuk ketemu saya karena dia butuh kontrakan. Saya butuh banget Pak, Bang, katanya nanti setelah saya dapat gajian saya ganti. Oke lah, nggak usah mikir gitu. Berapa yang kamu butuhkan? Sekitar 3 sampai 4. Jadi saya nggak pikir panjang lagi. Saya bilang, saya buka amplop itu, saya hitung jumlahnya. Ternyata cukup seperti apa yang dia minta. Ya 3 gitu ya. Saya juga cukup kaget ya. Gitu loh. Terus oke lah, pakailah dulu nih. Ya, saya bilang begitu. Nanti kalau ada memang nggak usah dipikirin, nggak usah terlalu terdesak untuk mengembalikan. Tapi saya hanya bilang, pakailah dulu ini untuk apa yang kamu perlukan. Setelah dia pergi, tiba-tiba kedagingan saya muncul. Kok enak banget kamu kasih uang orang lain. Kamu udah dapat berkat begitu. Kamu juga butuh kan untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi kontradiksi dalam pikiran saya. Nah, tapi kalau saya melihat bahwa gambar yang sebelah kiri saya, kalau saya bilang, oh nggak ada, saya nggak punya uang, besok lah atau kapan lah. Mungkin saya akan memberikan diri sendiri dan uang yang saya dapatkan berkat dari kawan saya itu nggak jadi berkat buat saya. Tapi ketika gambar sebelah kanan, giving away the blessing, itu kita memberkati orang lain lagi, tanpa saya sadari, saya juga memberkati orang lain yang pas membutuhkan itu. Kayak begitu. Jadi kesaksian saya ini saya bilang, wah, ini nggak mudah, nggak gampang, kembali ke hati nurani ya. Tapi yang Pak Sam bilang bahwa nggak mudah, nggak gampang. Kalau kita mikir egois ya ngapain? Capek-capek dapat berkat, kasih orang lain lagi. Betul. Ya kira-kira gitu Ibu. Betul. Ya, terima kasih. Baik. Tidak mudah, betul, sangat tidak mudah. Tapi ketika kita dipercaya untuk jadi bendahara sama Tuhan, artinya Tuhan sudah melihat kapasitas dari setiap Bapak, Ibu, dan saya. Mampu tidak? Bisa tidak? Karena hal-hal yang seperti ini butuh yang namanya apa? Merelakan daging kita untuk betul-betul disingkirkan, dan itu tidak mudah. Ya. Nah, saya akan cepat saja. Selanjutnya adalah ada perbedaan bagaimana cara kita di dalam persembahan. Kalau kita lihat
si anjing itu gimana? 10% gitu ya. Nah, sedangkan si kucing apa itu? 3%. Ada banyak kita, jujur saja. Ketika kita menerima berkat, kita berusaha untuk begini, memotong, mengurangi, bahkan mungkin kalau kita bulan depan aja ya Tuhan ya, tak double. Nah, pernahkah Bapak Ibu melakukan hal-hal itu? Nah, kita semua ketika kita ada di satu titik, di satu momen, saya ada kemungkinan kita pernah melakukan itu. Jadi mari kita bisa memilih apa yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita lewat apapun yang kita lakukan. Dan ketika ini waktu dia menanti Tuhan, ketika kita berdoa atau sedang menunggu jawaban Tuhan, ternyata tidak semua orang itu mampu atau siap memberi waktu untuk menunggu, karena menunggu itu sesuatu yang membosankan, betul ya? Jadi ketika menunggu, tidak semua orang bisa. Lihat gambarnya di situ, si catnya tidak tahu lari kemana, dia tidak bisa menunggu. Tapi kita lihat bagaimana si dognya ini. Baik Tuhan, aku di sini, aku siap nih, aku tetap mau nunggu. Nah itu, apakah kita mau melangkah masuk sampai di situ? Ketika cara kita sebagai orang tua, bagaimana mungkin kita berdoa bagi anak-anak kita. Si catnya ini bilang begini, Tuhan buat ya anakku ini bahagia, buat dia jadi baik, buat dia, beri dia nilai yang bagus, berkati dia. Ini untuk dia, untuk anaknya terus, ya. Tapi ini yang si anjing lakukan waktu dia berdoa. Tuhan, kuduskan anakku ya. Karena apa? Supaya dia itu bisa jadi berkat, jadi terang setiap supaya dia bisa memberkati bangsa-bangsa. Supaya ini dia berdoa untuk masa depan anaknya, untuk supaya dimanapun si anak anjing ini ada, itu baik pasangan, baik masa depan itu adalah untuk gini, dimanapun dia ada, itu untuk memuliakan Tuhan, untuk jadi terang. Sampai ke pasangannya pun itu harus punya hati yang sama, seperti yang dimiliki, yaitu apa? Untuk memuliakan Tuhan. Tidak semua kita bisa sampai di itu. Kalau yang terakhir, bagaimana pandangan visi yang terakhir? Kalau si catnya di situ kita lihat apa? Wah, ini another hole in one. Jadi, sedangkan yang ini, lihat begitu dia yang terakhir dalam kehidupannya, dia ketemu sama Tuhan, apa yang dia lakukan? Ini loh sebetulnya tujuan akhir hidupnya. Nah, beda sekali, ya. Perbedaan ini bisa kita lihat. Jadi kita lihat tujuan manusia itu adalah begini, karena dunia itu menawarkan banyak kepada setiap kita. Ada banyak pilihan yang bisa dikejar. Ada tujuan, ada pengejaran-pengejaran pribadi. Tidak peduli seberapa menantang, tidak peduli seberapa itu pokoknya gini, harus gitu ya. Sekalipun itu mungkin sebetulnya tidak bisa memenuhi, kayaknya hidup kita itu kurang terus, merasa kurang terus. Ya, jadi kita harus sampai di situ, ngerti bahwa ternyata cukup itu tidak mudah. Memiliki rasa cukup di dalam Tuhan tidak gampang. Karenanya ketika dibilang umatku itu udah berbuat jahat,
Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi dirinya sendiri. Ketika kita mulai memenuhkan apa yang menjadi keperluan kita, keinginan kita, kita sedang tidak memperlengkapi diri kita untuk menjadi pribadi yang siap dipakai oleh Tuhan. Karena masih ada banyak kedagingan yang kita pikirkan, yang kita kejar, yang kita butuhkan untuk apa? Memenuhi apa yang menjadi keinginan dan nafsu kita. Padahal kita harus tahu bahwa begini, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini sudah tidak memiliki hak lagi atas hidup kita. Baik untuk contoh, kemampuan, mungkin kita bisa memiliki pendidikan yang tinggi, apapun yang kita punya, apapun yang kita bisa, talenta, kita harus tahu bahwa tujuan kita memiliki itu semua adalah untuk memuliakan Tuhan, untuk kemuliaan Dia. Ketika itu dipercayakan kepada setiap kita dan kita mengerjakannya itu, waktu kita mengerjakan dengan baik, itu akan semakin berkembang dan kita tahu itu menyukakan hatinya. Tapi tidak semua kita mengerti. Kita selalu merasa bahwa ini saya sudah belajar ini. Saya sudah belajar mati-matian, saya belajar nyanyi, saya belajar main musik. Kita merasa bahwa itu karena kita. Kita lupa bahwa itu adalah sesuatu yang Tuhan percayakan ada di dalam hidup kita untuk dikembalikan bagi kemuliaannya. Nah, itu merupakan tujuan kita. Kita lupa bahwa ketika kita ditebus seharusnya kita begini. Yang menjadi tujuan Tuhan adalah ketika kita sudah tidak punya hak untuk itu semua, kita harus mengerti bagaimana. Kenapa kok kita harus tahu apa sih sebetulnya yang menjadi tujuan Tuhan? Karena kita itu sudah dibeli dan harganya sudah lunas, makanya kenapa kita tidak punya hak lagi atas diri kita? Ketika Tuhan mau kita melakukan A, melalui apa yang sudah Tuhan percayakan lewat kita, kamu mau Tuhan pakai sebagai misionaris, kamu mau Tuhan pakai sebagai pemimpin satu perusahaan, gembala di satu gereja, itu kita sebetulnya tidak punya hak untuk menentukan itu, karena ini adalah hak atau wewenangnya Tuhan ketika Dia mau untuk kita melakukan. Tapi sometimes ada banyak kita lupa bahwa kita ini sudah dibeli dan harganya sudah lunas. Tuhan tidak beli kita dengan cara mencicil. Dia beli kita dengan lunas. Itu seringkali yang kita lupakan. Bahwa Dia itu sudah disalibkan, kita ini sudah disalibkan dengan Kristus. Karena itu dikatakan bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Kita suka lupa hal ini. Ketika Yesus itu sudah mati bagi kita semua, artinya begini, apa yang kita punya semua punyanya Dia. Harta, semuanya. Sebetulnya kita tidak punya hak di situ. Saya akan langsung coba Bu Aling ke yang slide 43. Tujuan kita adalah begini, kita ini dirancang untuk menjadi kesukaannya Tuhan. Kita dibentuk untuk menjadi keluarganya Tuhan. Kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Nah, kita dibentuk untuk melayani Tuhan. Kita diciptakan untuk suatu misi yang memang sudah Tuhan siapkan bagi setiap kita. Lewat itu tadi semua, tujuannya sebetulnya ini. Apakah kita siap? Sehingga begini, ketika kita sampai di akhir kehidupan, ada dua. Apakah kita jadi orang yang betul-betul bisa mendapatkan kata-kata ini.
baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia. Nah, apakah itu bisa kita dengar nanti? Atau selanjutnya, bahwa hai engkau orang bodoh pada malam hari. Nah, apakah ini yang akan kita terima ketika Tuhan mau pakai kita, tetapi kita masih terus memikirkan apa yang menjadi keinginan dan kepentingan daging kita, apa yang menjadi kesukaan untuk semuanya itu bisa memenuhi seluruh kehidupan kita. Ketika ada seseorang berbicara, saya hanya ingatkan begini, waktu kita menyerahkan menyerahkan kehidupan kita mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Artinya adalah begini, waktu kita menyerahkan, maka Tuhan itu yang akan bertanggung jawab secara penuh dalam kehidupan kita, bagi kehidupan kita. Apapun itu, kita melihat bahwa Dia itu bukan Allah yang suka berhutang. Ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Dia mau, maka Dia juga akan memberikan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita, bahkan lebih. Kenapa? Karena begitulah Tuhan bagi setiap kita. Kita mengakhiri kehidupan kita, apakah kita mengakhirinya dengan finishing well atau tidak? Semua kita sedang bangun dari saat ini. Apakah baik atau kita akan mendapat perkataan, bodoh, enyahlah engkau dari hadapanku. Aku gak kenal kamu, atau sabaslah hai engkau hambaku yang baik dan setia. Kita mau yang mana? Pilihan itu sebetulnya kembali dan ada di dalam setiap kita. Daging itu enak ketika kita berusaha untuk terus menyukakannya. Ketika kita berusaha untuk terus memanjakan apa yang menjadi keinginan daging kita, itu kayaknya nyaman sekali. Tetapi ketika kita berusaha untuk menyukakan hatinya Tuhan, melakukan apa yang Dia mau, siap untuk dipakai Tuhan, ditaruh dimanapun, istilahnya mungkin dilepas sama Tuhan di tempat yang gak enak sekalipun, kita ready, kita siap. Itu kita sedang begini loh, kita sedang berdiri bersama dengan Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan kita tahu, bahkan sampai di tempat yang tidak enak pun bagi orang lain, kita tahu bersama dengan Tuhan, itu adalah satu tempat yang luar biasa enaknya. Sekalipun mungkin kita lihat, aduh kok seperti ini, tapi kita menikmati dengan cara, bagaimana cara kita memandang, bagaimana cara Tuhan memandang, itu kita mulai belajar. Tuhan memandangnya ini tuh di sini tuh enak. Mari kita coba mengalihkan pandangan kita, apakah ini enak untuk daging saya? Apakah ini nyaman buat daging saya? Atau apakah ini menyukakan hati Tuhan? Ketika saya belajar menikmati dan melakukan apa yang Tuhan mau, dimanapun itu, sekalipun sepertinya tidak enak. Ketika saya melakukan ini, apa yang Tuhan suruh untuk saya lakukan, ternyata ada banyak orang yang menjauhi saya, ada banyak orang yang meninggalkan saya. Apakah Anda sudah siap untuk menerima itu semua? Ada banyak kita mungkin ketika kita ditinggalkan, kita merasa bahwa gak enak loh Tuhan, gitu ya. Karena itu jangan sampai pada akhirnya kalau kita lihat ada satu gambar pekuburan di situ, nanti ada tulisannya atau ada orang yang bilang kalau nggak ada lu nggak enak, nggak rame bro, gitu ya. Jangan sampai itu terjadi. Tetapi ketika ini menjadi akhir dari kehidupan Bapak Ibu dan saya, ini adalah begini.
sudah selesai. Bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita itu sudah selesai kita kerjakan dengan baik, dan itu semua mempermuliakan Dia. Hidup ini satu kali, karena itu mari kerjakanlah dengan baik Bapak Ibu. Apa yang sudah Tuhan percayakan bagi setiap Bapak Ibu dan saya, kerjakan itu dengan baik. Filipi pasal yang pertama itu bilang begini, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Di saat kita hidup maupun kita mati, itu kita tetap memuliakan Tuhan. Nah, apakah kita sudah mempersiapkan itu semua? Ketika kita menjadi orang yang sudah menerima kelahiran baru, apakah kita bisa berbagi seperti yang tadi dilakukan oleh Pak Haris, oleh Pak Sam? Ketika kita menerima, apakah kita siap untuk men-sharekan itu kepada orang lain? Apalagi ketika kita cuma sekedar jadi tempat perhentian, seperti yang tadi diterima oleh Pak Haris. Dia terimanya berapa? Kemudian ternyata dia terima hanya untuk jadi saluran saja, dipakai sebagai alat saja, tempat penerimaan sementara, gitu ya. Apakah kita sudah siap di situ? Apakah kita ketika melakukan itu, kita bisa melakukan dengan hati yang tulus, hati yang ikhlas, karena kita mengerti bahwa apa yang aku peroleh saat ini pun itu adalah dari Tuhan. Ketika Tuhan memintanya, apakah aku bisa dengan sukarela, dengan suka hati, memberikannya juga, memberkati orang lain dengan sukacita? Tidak semua kita bisa. Nah, kita harus lihat bahwa ketika kita semakin hari semakin bertumbuh, itu bukan semakin dari besar kemudian kembali kepada yang kecil, enggak, tetapi dari kita dulu mungkin dari bayi kita belajar merangkak, mulai belajar berjalan, sampai akhirnya kita berlari. Itu adalah pertumbuhan yang Tuhan minta kepada hidup kita. Ketika kita dewasa, kita bisa berpegang teguh kepada setiap kebenaran yang Dia ajarkan. Di dalam kasih, kita bisa bertumbuh di dalam segala hal ke arah siapa? Ke arah Kristus, yang adalah kepala gereja. Kita ini sebagai anggota tubuhnya, kita harus mengerti bahwa setiap kita harus bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan, dan pertumbuhan kita harus kemana? Ke arah Kristus. Bertumbuh di dalam kebenaran, di dalam kasih, ke segala arah. Kepada siapa? Kepada Kristus yang adalah kepala. Nah, saya mau mungkin beri gambaran bagaimana ketika bertumbuh. Mungkin pertumbuhan pertama, coba Bu Aling ke yang ini ya. Di yang ke-57, di situ ada gambaran rumah, bangunan. Bangunan pertama itu mungkin yang kita pikirkan saat itu, di situ adalah gini, gambaran mengenai pekerjaan dan pelayanan. Tetapi kenapa kok fokusnya, kalau kita lihat fokus ini ya, itu kok belum di dalam pekerjaan dan pelayanan, masih di luar. Artinya gini, ketika kita masih memikirkan hal-hal yang bukan menjadi satu pekerjaan atau pelayanan yang menyukakan hatinya Tuhan, artinya kita masih menyukakan apa yang namanya, ini loh, daging kita. Apa yang nyaman untuk daging kita. Ketika kita masih memikirkan apa yang nyaman untuk daging kita, waktu kita masih kecil, saat kita mungkin masih belajar merangkak, gak apa-apa. Kita lihat bahwa waktu aku masih kecil, aku makan makanan yang lembut. Tapi ketika aku dewasa, kita harus tahu bahwa
kita tidak bisa terus-terusan makan makanan yang lembut. Kita harus bisa mulai mencerna makanan-makanan yang keras. Kita tidak hanya bisa dinina-pupukkan dan menerima sesuatu yang nyaman di telinga kita dan untuk daging kita. Tapi kadang-kadang kita harus mulai belajar menyediakan telinga, hati untuk menerima sesuatu yang nggak enak ini gitu ya. Tapi itu semakin mendewasakan setiap kita. Kalau kita lihat berjalan di begini, apakah saya ini sedang memperjuangkan pertumbuhan saya dalam mengenal pribadi dan karya Tuhan dalam hidup saya? Apakah saya bisa memahami apa sih yang sebetulnya pengajaran-pengajaran yang firman sedang berusaha ajarkan kepada setiap saya? Itu apakah sudah sampai di situ tuh? Tidak mudah. Tapi ketika semakin berjalan, semakin bergerak, kita menuju kepada pertumbuhan yang semakin dewasa, kita lihat ternyata di Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ke-16 itu, ini mulai kita sampai di kedewasaan karakter. Ketika karakter kita semakin dewasa di dalam Tuhan, kita mulai bisa memilah nih, oh ini nih yang betul. Ini yang harus saya miliki ketika saya mengerti apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Yaitu sesuatu yang harus saya kerjakan, yang saya inginkan, yang saya lakukan, yang saya pikirkan, itu semuanya harus untuk Dia. Karena apa yang saya terima sampai saat ini, itu semua dari Dia. Nah, itu orang yang dewasa. Lalu setelah memiliki karakter yang dewasa, apalagi sampai di bagian rumah yang terakhir, yaitu apa? Pekerjaan dan pelayanan yang tadi ada di situ. Apakah kita bisa sampai di titik ini? Bagaimana kita bisa mulai mengenali apa sih panggilan kita dalam pelayanan setiap kita? Apa yang harus saya lakukan untuk semakin mengisi wawasan saya, keterampilan saya di dalam melayani? Apa yang harus saya cari dan saya gunakan untuk memperoleh satu kesempatan di mana saya bisa memberitakan kabar baik itu dan melakukan pelayanan? Kira-kira apa yang apakah hal-hal ini sudah Bapak Ibu lakukan ketika Tuhan berkata bahwa aku mau pakai kamu? Mari kita semua terus berjalan menuju kepada yang namanya kedewasaan. Saat kita dewasa, itu yang pertama itu adalah begini. Pada akhirnya kita akan begini, memahami, melakukan, dan menularkan. Apa yang namanya ini? Pemahaman akan pengajaran, kedewasaan karakter. Bagaimana kita bisa mulai melihat apa sih pekerjaan dan pelayanan yang semuanya itu menyukakan hatinya Tuhan. Ketika kita bisa mulai memahami itu, ketika kita bisa melakukan itu dan kita menularkan itu kepada orang lain. Artinya apa? Kita mulai bisa mencari murid, kita bisa memuridkan orang lain untuk mereka bisa mengajar, memberitahu bahwa mari bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kenali pribadinya dan karya-karya Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ketika itu semua kita bisa penuhkan di dalam kehidupan kita, maka arah pertumbuhan kita itu sudah mengarah kepada satu pertumbuhan yang betul. Sehingga ketika Tuhan pakai, itu sudah bukan lagi anak yang masih mungkin masih mau minta apa ya, kalau bayi itu meminta empeng ya, dot yang bisa enggak ada susunya itu. Jadi kita sudah tidak memerlukan itu lagi, tetapi begini, kita hanya memerlukan dosis tahunan, atau kalau ini ya gambarannya, kita hanya perlu kita perlu spiritual check up bahwa apakah kita secara
kesehatan baik, secara spiritual baik. Itu semua yang harus kita lihat. Bahwa begini, ini yang terakhir. Ketika kita sudah menerima Kristus, maka hendaklah hidup kita itu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dan hendaklah kita semua bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada setiap kita. Supaya apa? Dan supaya hati kita ini bisa melimpah dengan ucapan syukur. Lewat itu semua, ketika pertumbuhan kita mengarah kepada satu pertumbuhan yang benar, dimanapun Tuhan mau pakai kita, bagaimana Tuhan mau pakai kita, kita akan bisa bilang begini loh, siap Tuhan, yes Tuhan, kemanapun Tuhan mau pakai, aku siap. Aku mau Tuhan suruh jadi apa? Siap. Apakah Tuhan bisa mendapati setiap kita menjawab, ya Tuhan, ketika tawaran untuk Tuhan pakai itu sampai kepada masing-masing kita. Ini jawaban yang mungkin Bapak Ibu bisa jawab masing-masing. Silakan jawab Bapak Ibu, mulai pikirkan, apakah aku siap ketika Tuhan bertanya? Dimanapun aku mau kamu pergi, apapun yang aku mau untuk kamu kerjakan, apakah kamu siap? Mari kita jawab itu kepada Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan berkati. Ya, baik, terima kasih untuk pengajarannya Ibu Magdalena, luar biasa ya Bu, tentang tema malam ini yaitu pribadi yang dipakai. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengumuman ya Bapak Ibu dari acara Sema Adonai ke depannya. Ya baik, sudah tampak layar ya Bapak Ibu. Untuk besok hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 di jam 20.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang materi buku sejarah penebusan seri ke-8. Dan ini sudah masuk sesi ke-9 dengan tema tujuan 10 tulah. Dan yang akan menjadi narasumbernya adalah seperti biasa Pak Pendeta Dr. Yudi Lengkong MTH dan moderatornya adalah Ibu Heni. Selanjutnya, sebentar. Ini tidak menjalan slide-nya. Sebentar ya Bapak Ibu. Ada kesalahan teknis, sebentar ya. Baik, saya buka kembali. Ya, selanjutnya di hari Sabtu 17 Mei 2025 di jam 19.00 waktu Indonesia Barat di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman. Dan kita akan belajar tentang tema peperangan di surga yang akan dibawakan oleh Evangelis Jamino Widi Sulistija SEMTH dan moderatornya adalah Ibu Aling, saya sendiri. Kemudian masih di hari yang sama, di hari Sabtu, di tanggal 17 Mei 2025 di jam 21 waktu Indonesia Barat masih ada kelas pembelajaran firman terakhir di Sema Adonai. Dan kita akan belajar tentang materi bahasa Ibrani. Dan ini sudah masuk sesi yang ke-44 ya Bapak Ibu dengan tema YHVH tetap tertulis mengapa tak terucap. Nah, dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Pak Evangelis Erikson Ritonga BTH dan moderatornya adalah Bro Agus. Selanjutnya ini adalah renungan pagi Sema Adonai Bapak Ibu, diadakan setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari jam 5.30 pagi waktu Indonesia Barat dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai ini dapat Bapak Ibu ikuti lewat Zoom Sema Adonai atau lewat channel YouTube Cahaya Firman.
Dan bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel YouTube baru kami, Cahaya Firman, tolong subscribe ya Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe channel YouTube kami, Cahaya Firman, tolong subscribe sekali lagi dengan penulisan @cahayafirman79-X9O6O. Dikarenakan Bapak Ibu, channel Cahaya Firman kami ini adalah yang terbaru kembali. Sebentar. Nah, ada masalah sebentar ya Bapak Ibu. Ya, adalah yang terbaru kembali ya Bapak Ibu. Jadi channel Cahaya Firman kami yang terdahulu dengan penulisan @cahayafirman_J3X sempat tidak dapat melivekan kembali acara dari kelas Sema Adonai di YouTube. Demikianlah Bapak Ibu. Tapi puji Tuhan, channel Cahaya Firman kami yang terdahulu sempat sekarang sudah bisa melivekan kembali acara dari kelas Sema Adonai di YouTube. Demikianlah Bapak Ibu kendala yang sering dihadapi oleh tim Sema Adonai dalam melakukan tugas pengkabaran Injil di kelas-kelas pembelajaran seperti di Sema Adonai. Oleh karena itu Bapak Ibu, kami sangat membutuhkan support doa ya Bapak Ibu dari Bapak Ibu sekalian agar kami tim Sema Adonai tetap bisa semangat dalam melakukan tugas pengkabaran Injil walaupun banyak menghadapi kendala dalam pelayanan kami seperti tugas pengkabaran Injil lewat kelas-kelas pembelajaran firman Tuhan seperti di Sema Adonai. Dan juga Bapak Ibu, tolong subscribe juga channel YouTube baru kami yang bernama Sema Adonai Plus dengan penulisan @sema_adonai_extra. Dikarenakan di channel Sema Adonai Plus ini Bapak Ibu bisa melihat keseruan rekap dari acara-acara channel Cahaya Firman yang terdahulu. Jadi juga tolong bantu share ya Bapak Ibu channel Cahaya Firman ini kepada yang lain supaya semakin banyak juga orang-orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari channel Cahaya Firman. Nah, terutama program-program dari kelas Sema Adonai yang tidak di-live-kan di channel-channel lain ya Bapak Ibu, seperti program Renungan Pagi Sema Adonai, kemudian Renungan Pagi dari Bapak Gembala kami sendiri, yaitu Pak Pendeta Daniel Palungan diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online Sema Adonai. Dengan Bapak Ibu membantu men-share channel Cahaya Firman kepada yang lain, sekaligus Bapak Ibu telah membantu Bapak Ibu telah membantu channel kami Cahaya Firman untuk menjadi lebih berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian. Masih di mute, Bu Aling. Ya maaf, tadi ya baik Bapak Ibu terima kasih untuk kebersamaannya dengan Sema Adonai ya sampai malam ini, dan juga terima kasih untuk Ibu Magdalena yang sudah memberikan pengajaran yang luar biasa ya Ibu bagi kami semua, dan kelas ini akan kita tutup. Dan jika Ibu masih ada closing statement dari pelajaran Ibu, silakan. Jika tidak, Ibu bisa menutupnya dengan doa bagi kami semua. Silakan. Oke, saya kira sudah cukup ya. Baik, kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap apa yang sudah kami terima pada malam hari ini. Biar itu semua kami bisa cerna dengan baik, kami bisa tanam itu dengan baik, berakar kuat dalam kehidupan masing-masing setiap kami. Dan biar apa yang kami terima itu bisa bertumbuh kuat dan menghasilkan buah. Dan biar setiap buah itu bisa dinikmati oleh banyak orang yang ada di seluruh kehidupan kami. Biar setiap orang bisa melihat Engkau ada dalam hidup kami. Karena sungguh-sungguh biar lewat setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kami sedang mempersiapkan kehidupan ini untuk siap dipakai oleh Tuhan, kemanapun, sebagai apapun, untuk kemuliaan Tuhan. Kami sedang mempersiapkan itu semua, karena itu mari Tuhan, bentuk setiap kami terus sampai apa yang Tuhan rencanakan bagi setiap kami jadi sempurna.
dan nama Tuhan pada akhirnya dimuliakan melalui kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami akan beristirahat, kami akan berpisah satu dengan yang lain, tapi kami percaya Engkau tetap ada bersama dengan setiap kami dan mempertemukan kami kembali di kelas-kelas yang berikutnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Ya. Baik, terima kasih Ibu Magdalena untuk pelayanannya ya Bu, yang luar biasa bagi kami. Semoga pelayanan Ibu selalu diberkati Tuhan lebih dan lebih lagi menjadi berkat bagi banyak orang dan Ibu sekeluarga selalu diberi kesehatan, perlindungan dan berkat oleh Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kebersamaannya dengan kelas Sema Adonai ya. Dan jika masih ada yang mau bertanya, bisa dilakukan nanti setelah kelas ini di-live-kan di belakang layar ya. Dan Bapak Ibu jangan lupa, semoga pelajaran malam ini menjadi berkat terutama ya bagi Bapak Ibu sekalian. Dan jangan lupa Bapak Ibu besok pagi ada renungan pagi pukul 5.30 di Sema Adonai seperti biasa. Dan malamnya akan selalu ada kelas pembelajaran firman ya. Bapak Ibu jadi tetap stay bersama kami. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat beristirahat. Tuhan berkati. Shalom, shalom, shalom.